dan banyak. Mari kita sama-sama ila hadratis sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ashabihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagian D yang biasa disebut dengan wudhu hakikat, ya gabungan dari yang lain. Kesimpulannya, nah, yang pertama yang nanti saya sedikit jelaskan, wudhu itu sebenarnya dalam hadis yang sahih dia simbol dari taubat. Wudhu itu sebenarnya simbol dari taubat. Jadi penundaan kita sebutkan bahwa kita termasuk bertobat kepada Allah, maka dia tetap diterima tobat. Tapi tobat itu tobat yang kecil, anggap maksud dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tidak cukup dengan dia, mesti minta maaf. Bila perlu dengan nanti taubat, kemudian sholat sunat taubat. Tapi sholat taubat itu usaha dimainkan macam nak hari, dia khusus yang kira-kira dianggap besar, baru kita sholat sunat taubat. Yang lain cukup dengan istighfar atau dengan anak wudhu. Apa kata dalam hadis Rasulullah yang maksudnya, pada saat kita mencuci muka, maka dosa-dosa yang diperbuat oleh muka maka hidup maka akan mengalir disebabkan kubur, disebabkan ada aliran air wudhu yang kita lakukan. Pada saat kita cuci tangan, maka dosa-dosa yang diperbuat oleh tangan itu gugur disebabkan karena ada air wudhu yang kita lakukan. Jadi cuci telinga, cuci kaki dan sebagainya, kesimpulan dismisal. Cuci kepala yang tadi pikiran kita yang lebih banyak kepada mengarah ke negatif, nanti akan gugur. Yang pikiran yang banyak suzon, akan gugur. Tapi dah dibuat lagi, maka gugur. Dibuat lagi. Cuma bedanya antara itu kan taubat, namanya simbol taubat. Jadi apa? Taubat dengan membersihkan, taubat dengan berzikir. Beda lagi. Nah, berzikir, contoh misalnya zikir la ilaha illallah, dia kan membersihkan hawa nafsu kan, misalnya sombong, misalnya takabur, kemudian ria, kemudian hawa nafsu kan ini zikir ya. Kalau tobat ya hanya dosanya kalau itu pabriknya misalnya ada alatnya. Kalau kita bertobat dari sombong, maka haruslah dosa sombong. Tapi bisa kadang-kadang melakukan lagi beberapa waktu kemudian. Dia bertobat juga tidak bisa bersih anaknya, cuma bersih dosanya, tapi alatnya tidak akan dicucikan. Misal pabrik baras tadi, barasnya yang kita cucikan tapi bukan pabriknya,
kalau mengeluarkan baras yang kotor lagi, bersihkan lagi barasnya, maksud tobat ya, kayak keluar lagi dari pabrik baras yang kotor selama-lamanya ya. Iyalah yang disebut dengan tobat sambal ya. Nah, jadi berbeda dengan itu bersihkan pabriknya. Nah, pabrik barasnya dibersihkan sehingga nanti keluar barasnya keluar yang bagus. Nah, jadi lepas daripada itu dosa. Jadi tidak cukup dengan bertobat oleh tidak cukup mendapat bersihkan pabrik ini. Nah, karena hati kita, hati sifat yang bagian pertama berarti pada qalbi kan sifat keingkaran kepada Allah, sifat ketahayulan dan musyrikan, kemudian kekafiran. Mudah dibersihkan dia, kita tetap ingkar, tetap ingkar. Kepada Allah tidak diingkar. Nah, kemudian kita tetap kadang-kadang melakukan kesyirikan. Dan termasuk syirik juga tak tahu ya aku ya. Syirik Pak, menuhankan diri kita sendiri. Tidak anak kita aja. Syirik sebenarnya. Karena bukan Allah Pak kita. Nah, kemudian lalu kita sadar bertobat. Tobat hilang dosa kita, tapi pabrik tidak ada otak, boleh lagi lama-lama sana. Tak akan ya aku. Lama-lama muncul ya. Hati-hati kena tanggal ya. Penting tu Pak, berzikir itu penting. Tobat penting juga. Tapi berzikir lebih penting sehingga kita mengeluarkan alat kalah pabrik benda yang bersih, benda yang bersih. Ngomong biasa, nah tapi mengenai aku telah ngomong ketobat, tapi tidak dibersihkan. Kalau ngomong tidak antara jadi alhamdulillah kita itu pembersihan hati. Mudah-mudahan kalau tobat tetap jalan terus, maka Nabi tobat jalan terus 100 atau 70 kali. Nah, ya. Kalau kita ya mendapat harus lebih dari Nabi. Kenapa? Karena kita bukan Nabi. Tidak dijamin kita, tidak dijamin. Dan dijamin tentang terpelihara dari dosa. Nah, kita lihat ini perbedaan antara membersihkan hawa nafsu dengan membersihkan dosa. Nah, di situ wudu itu hanya membersihkan dosa, bukan membersihkan pabriknya. Nah, makilah tidak heran kita orang yang berwudu tetap masih melakukan kan? Masih tetap masih ada peluang. Nah, yang dibersihkan adalah lahiriah. Nah, dibersihkan otak yang tadi melakukan kejahatan, hilang dosanya, tapi otak masih jalan terus melakukan karena dan bersihkan di dalam. Itu obat luar, obat luarnya. Nah, jadi sebenarnya wudhu adalah simbol daripada tobat. Oleh sebab itu nanti kita hayati taubatan ya. Apa itu yang kita cuci tadi, misalnya pergelangan tangan, kemudian turun dari kata-kata, kita minta ampunkan kepada Allah dari kata-kata kita yang salah, hilaf dan sebagainya. Kemudian pandangan, kemudian pendengaran, penciuman yang menimbulkan kebencian. Ya tidak suka buang ini, oke sekali karena kekawasan tuh, kan menimbulkan kebencian. Nah, jadi saya simpul. Boleh diingat ya, boleh di dalam diri kita tertanam bahwa kita itu sedang membersihkan, minta ampunkan dosa kepada Allah.
Yang kedua, wudhu kan ada gerakan kaifiat, kaifiat gerakan dalam sholat atau gerakan wudhu yang memang sambil duduk, kemudian tinggi tangan, kemudian kepala, telinga dan kaki dia gerakan. Bagaimana menghakikatkannya? Anak tadi itu kan dilihat oleh Allah, digerakkan oleh Allah juga ya, yang itu misalnya didengar oleh Allah, kemudian digerakkan oleh Allah. Anak itu baca. Jadi, maksudnya ya, gerakan yang kita lakukan dan kita cuci tangan, tubuh, itu muka, tangan, kepala, telinga, kaki, dia kan gerakan ya. Nah, maka kita perlu penghayatan pada saat dia, waktu kita menggerakkan anggota tubuh kita yakinkan bahwa Allah sedang menyaksikan kita. Dan kita sadar bahwa gerakan kita itu sebenarnya adalah Allah yang menggerakkan. Jadi kudrat kita, kemampuan kita sebenarnya kemampuan Allah. Itulah yang maknanya la haula wala quwwata illa billah. Jangan sampai kita menganggap kita yang menggerakkan. Dia adalah Allah yang menggerakkan. Jadi dia harus hati kondisi pakai kita hanya untuk syariat ya. Bagi kita yang bergerak mencinta dan sebagainya, nanti tidak dapat kita tentang nilai dari Allah dan banyak dapat. Jadi pada saat kita bergerak kan kena niat ya gerakan kita kan, hanya berubah ya. Kemudian pada saat kita menggerakkan, maka gerakan kita itu sebenarnya tiada, yang ada hanya gerakan Allah. Maksudnya bukan Allah yang bergerak, dia menggerakkan.
bergerak kayak tidak boleh. Allah yang bergerak, berarti kacau lah Allah. Makanya kan biasa disebut dengan af'al Allah kan, perbuatan Allah. Perbuatan Allah maksudnya Allah yang membuat kita bisa berbuat. Contoh misalkan saya berjalan, saya berjalan itu bukan berarti Allah yang berjalan, cuma saya diperjalankan oleh Allah. Ya sesuai dengan firman Allah aja. Mereka penjelasan tadi kita waktu Isra dan Mi'raj. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari, mulai dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi memperjalankan, bukan Allah yang berjalan, tapi memperjalankan hamba-Nya. Itu yang kadang-kadang yang orang salah kita nak melihat Allah ini yang berjalan. Inilah Allah berjalan ni. Bayangkan seorang disebut Allah berjalan, kalau yang seorang mati satu yang berjalan. Allah itu ayamnya, Allah itu orang lain apa? Allah membagi diri. Ya, kan hancur jadi. Karena ada sejuta perbuatan, sejuta jo Allah jadi. Malah kacau Allah. Padahal Allah tak kemana-mana. Tapi ada di mana-mana. Jadi dia nanti. Waktu kita bergerak menggerakkan. Pertama kita merasa disaksikan oleh Allah. Dia disebut dengan merokobah. Mungkin tidak ada rasa yang kena dia kan aman nampaknya ya, aman. Kemudian yang kedua, pada saat kita menggerakkan, maka kita sebenarnya tiada yang menggerakkan kita kecuali hanya Allah. Kemampuan kita tidak ada, yang ada hanya kemampuan Allah yang menggerakkan kita. Sehingga kita bisa contohlah, mana itu Allah dok, kita ini juga menggerakkan ni. Ada bisa. Ada kalau kita yang tidak dibisakannya, tidak diizinkannya, asal terlonsor pun tidak bisa. Jangankan nak gerakkan tangan. Okey, senak lawa-lawa kan nak beri kesempatan oleh Allah bergerak itu, lalu kita tinggalkan Allah. Kan banyak lagi kan? Maknanya juga di lorong tu. Ya kita juga cari makan, kita awal betul lah. Kalau waktu dah diberikannya kita kesempatan, baru nak pergi kerja terangkut, ketunggu, pecah pala, kerja dah patah pala simpak. Karena kerja kan, misalnya helikopter. Jadi sebenarnya kita harus sadar, jangan mudah-mudahan dah kepepet baru sadar waktu bisa bergerak, bahwa ialah yang menggerakkan kita. Kita ibaratnya wayang, sedangkan Allah dalam. Kemudian pada saat kita membaca, karena dia juga bacaan berdiri, atau pada saat kita cuci muka, karena dia juga pada saat cuci tangan, Allahumma kita di yang ini. Jadi kemudian Allahumma salli qadami ala sirat tadi. Jadi Allahumma harim sya'ri wa wasari ala nar pada saat cuci. Jadi nanti ada dalam bukunya untuk yang nak kita baca kan. Kemudian pada saat kita membaca nanti, kita membaca, kita yakinkan bahawa Allah mendengar apa yang kita ucapkan.
Daan lalu kabur dia nanya kita, daan mati dia. Jangankan kita ucapkan, terbetik dalam hati pun diketahui oleh Allah. Jangankan terbetik dalam hati, 50.000 tahun sebelum diciptakan, Allah lah tahu nanti deh. Sebelum diciptakan, dah tahu deh, barang dia kan merancangnya. Jadi kita itu sebenarnya menjalankan rancangan Allah. Menjalankan rancangan Allah. Mendaan cahaya cobalah lipi kebakar ngape tanah udah besar jadi itu, ngape kan jadi itu. Cobalah. Hati tidak pasal kita gitu namanya. Sian kan? Pati devi. Padahal kalau ya na ke teknik tinggi, ke bengkel. Oh soal dokter. Ada yang rasanya jadi petani sekali soal sekali ikut tes jadi pegawai. Ada yang rasanya jadi tentara yang 5 kali 6 kali tidak ada lolos. Akhirnya jadi satpam. Si anak yang anak kita cuma kita pada saat diarahkan oleh Allah Kristus, jalan kita Kristus dia, jadi bagus, jadi mantap. Dulu saya tidak nak jadi pegawai sekarang, tidak jadi guru, cuma nak menjadi pendakwah dari langit ke langit dia. Waktu jangan pendakwah sekala di faktor itu 2 tahun dia dulu tapi sangat sen kayaknya lakak dia dah kasih mantap di situ pindah lagi ke daerah lain dia 3 tahun 4 tahun nanti kayak pindah lagi ke sana waktu dia beli dan sen dah gitu. Tapi dalam cita-cita masih kena dari sedikit kan pindah 2 jam sekali dia kawan aku tuh rasanya nak melanjutkan hati ketanya dengan orang Jawa tak jahit katanya menurut orang Jawa tadi ngomongnya dia nak jadi pegawai dulu baru sekolah tinggi dia S1 dulu karena dia dah jadi pegawai baru S2 S3 di sini lah tapi bagus Pak Jayano daftar ke umur dia dah anak juga ya kalau buat 3 kali dah anak-anak kalau dah habis kuliah dulu dia habis kalau umur makin dia pegawai ya itu 2 nih sekali tes memang sekali tes lah baru langsung masuk ini kan tidak ada anak dia kena dapatkan di sini. Jadi yang anak dapatkan 10 kali tes pun habis ya. Jadi lah. Ada aja bebangkil dia aja ya. Sudah terima sekali itulah. Ya. Banyak lagi kan. Ya memang seperti dia dah kena atur kan. Kita masing-masing pemain yang berbeda. Jadi pada saat kita wudu itu yang berhasil didengar oleh Allah. Maka kita berhasil mendengar berarti bacaan kita harus hati-hati. Yang kedua, sebenarnya berasal yang kita omongkan itu ya sebenarnya berasal dari Allah juga ya mudah aja ya. Rakamannya kan menyebutnya dulu kan tubuh kami, kemudian ruh, maka ruh nur Muhammad, maka nur Allah. Tubuh lisan ngomong asyhadu an la ilaha illallah, lisan muslim menyebutkan katanya, ruh yang menyebut nantilah
ada lisan bisa ngomong. Coba manusia roh, nanya tidak bisa. Kan dia, minumnya kopi itu tidak mau deh. Keluar aja, coba menahan, mendia aja. Tanya dengan seorang menguruh aja. Kemudian ruh bisa ngomongkannya disebabkan karena gerakan dari nur, gerakan dari nur. Dari itu pabrik sumbernya dari nur, tidak hanya alam. Kemudian nur itu digerakkan oleh Allah. Jadi pada hakikatnya yang menggerakkan, yang bisa membacakan kita sehingga kita bisa baca, sebenarnya pada hakikatnya adalah Allah. Itu yang harus kita sadari. Yaitu nanti kesadaran sekarang itu ya, yang kesadaran, sadar bahwa kita didengar oleh Allah, sadar bahwa kita yang diungkapkan itu sebenarnya pada hakikatnya Allah yang menggerakkan lidah kita, hati kita sebagai itu serba Allah. Jadi kemudian yang menggerakkan itu kan menggerakkan. Jadi ialah yang disebut dengan hakikat. Jadi hakikat itu ngambil yang bagian dalamnya. Kalau syariat ngambil bagian luar. Jadi juga perbedaan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Bedanya lah. Apa bedanya? Titik perbedaannya. Yang lalu ada ilmu tasawuf. Tasawuf kan bagian hati kan. Ya itu depan sebenarnya ilmu fikih yang dipelopori oleh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Hambali keempat imamnya dan imam-imam yang lainnya, dia hanya menggali apa yang nyata dari perbuatannya. Subhanallah, kalau di hadisnya itu nanti yang bagian luar, gerakan yang digerakkan kan luar tuh. Luar. Oke, disebutlah ilmu fikih. Dia tidak disambungkannya dengan yang di dalam, karena dia memiliki cukuplah bagian luar saja. Bagian dalam dia tidak diomongkannya. Dia tahu juga sebenarnya bagian dalam tidak diomongkannya, karena dia fokus pada penelitian bagian luar. Bukan berarti imam fikih dan pada dalam dan pada tasawuf andai cuma dia tak ada, karena jurusannya hanya kepada luar. Asal dengan kita jurusan matematika tolong nama, padahal dia pandai agama, dia tidak ada agama. Misalnya pandai fisika, cuma matematika yang dilakukan. Sedangkan ilmu tasawuf ada ulama-ulamanya juga yang bagian dalam itu dia hanya meneliti bagian dalam, misalnya sholat Allahu Akbar, bagian luar dia tidak diteliti, tidak ada yang meneliti. Juga di bagian dalam itu bagaimana sih sikap Nabi waktu membaca Al-Fatihah, sikap Nabi pada waktu ruku dalam hati ini seperti apa sih, diteliti, dilihat dalam hadis, dicari, kemudian dari guru ke guru digali kan, sambung menyambung, akhirnya ditemukanlah cara khusus bagaimana perhitungan seperti itu. Ditemukan. Yang tadi tidak dibahas oleh orang ahli fikih, tapi dibahas oleh yang bagian dalam, dibahas oleh tasawuf. Mungkin kita gabungkan mantap luar dalam. Ia baru kata Imam Al-Ghazali kesempurnaan. Jadi orang kadang-kadang tidak mau nak nyampur kan ni. Mudah hakikat diolokkannya ke orang yang pakai cuci muka. Padahal ya dari cuci muka ni sampai ke hati dia hakikat. Kita salah doa. Tak tahu, tak yakin dan anak itu. Tahu pakai hakikat, tapi pun yang syariat kan harus wajib, kemudian baru hakikat adil. Menyakiti. Ingat baik.
hakikat dengan syariat tidak pernah bertentangan. Yo nanti karena pertentangan, kurangnya salah pahamkan. Si anak tidak ada pertentangan. Cuma nanti terjadi pertentangan karena masing-masing ngambil sikit seorang. Paham ini? Yang fikih ngambil fikih, tidak mau nak dicampuri dengan tasawuf. Tasawuf itu tidak mau dicampuri dengan fikih. Tanpalah dengan lain. Orang tidak didamaikan. Nah, pada saat dia ulama yang mendamaikan antara fikih dengan tasawuf adalah Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali salah satunya ya. Kalau diteruskan oleh imam-imam yang lain, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin ada fikih, ada tasawuf, dan dilanjutkan oleh ulama-ulama itu. Kemudian yang keempat yang terakhir, maka kita harus ingat merokobah. Jadi sebenarnya Pak, perbuatan apapun yang kita lakukan ya, sikap kita apapun kita ya, maka tidak luput dari merokobah sebenarnya. Yang kita tuntut tadi ini 4 perkara ya. Sebenarnya merokobah itu ya 3. Dilihat, didengar dan diketahui. Menggerakkan hati nafsu ini ya termasuk pokok 2. Tapi yang pokok disebut karena lihat, karena dengar dan karena ketahui. Menurut karena lihat, karena dengar, karena ketahui berarti karena nilai. Nilai keempat ya akibat dari yang 3 tadi. Sebab daripada yang 3. Maka pada saat kita berwudu, baik misalnya menggerakkan, bergerak, berarti kan karena lihat tadi. Nah, karena lihat, mun kita baca, berarti karena dengar. Kemudian kita dalam kita berwudu mungkin ada sifat riya, sifat ujub, sifat takabur, atau sifat ikhlas, sifat tawadhu ini, berarti karena ketahui yang tidak diungkapkan dia. Ini dia. Ya sebenarnya itu sebenarnya bukan dalam wudu aja Pak Ika. Dalam sholat pun dia juga. Dalam berzikir, nama la ilaha illallah pun dia juga sambil membaca kita ke jijok. Sampai begitu. Ya itu contoh wudu, tapi sebenarnya bisa dipraktekkan di sholat, bisa dipraktekkan di mana-mana, bisa dipraktekkan pada waktu kita baca Quran, bisa dipraktekkan waktu kita baca tahlilan, baca zikir la ilaha illallah dan lainnya, bisa dipraktekkan sambil. Contoh sangat jauh. Mun kita baca la ilaha illallah bergerak tak? Bergerak kan? Walaupun sedikit gaya bergerak juga. Pasti tubuh yang gaya pun bergerak. Berarti karena lihat dan karena gerakan. Kita waktu berzikir baca la ilaha illallah subhanallah, membaca Al-Quran dan sebagainya, membaca berarti karena dengar. Kemudian digerakkan bacaan kita sehingga kita bisa membaca. Sama seperti nah, yang promosi macam itu juga. Makanya berapa bahasa. Nah, sami Pak I. Sami kan? Nah, belah sami itu adalah. Saya cukupkan sampai untuk berarti yang akan datang tentang sholat.